Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Dewi Lestari bersama rekan saya Firnas Jamaluddin dan M. Ardian. Di sini kami akan membahas mengenai definisi jarak dalam ruang, jarak antara titik dan titik, jarak antara titik dan garis, dan yang terakhir adalah jarak antara titik dan bidang. Yang pertama kita bahas yakni mengenai definisi jarak dalam ruang. Yang kedua, jarak antara titik dengan titik. Yang ketiga, jarak antara titik dengan garis. Dan yang keempat, jarak antara titik dengan bidang. Satu, mengenai definisi jarak dalam ruang. Secara umum, yang dimaksud jarak pada bangun ruang adalah jarak terdekat yang bisa kita peroleh dari konsep jarak yang akan kita hitung. Nah, jarak terdekat akan kita peroleh ketika terbentuk saling tegak lurus sehingga perhitungannya tuh bisa menggunakan teorema Pythagoras. Seperti gambar di samping ini, gambar A, yakni jarak titik E ke garis AF adalah jarak terdekatnya, yaitu jaraknya sama dengan panjang EM, di mana terdekat ketika EM tegak lurus dengan garis AF seperti yang ada pada gambar di samping ini. Yang kedua, mengenai jarak antara titik dengan titik. Segmen garis yang mewakili jarak A ke B adalah AB. Bisa kita lihat pada gambar 1.2. Segmen garis yang mewakili jarak titik A ke titik yang berada pada garis BE adalah AP. Bisa kita lihat pada gambar 1.3. Dan segmen garis yang mewakili jarak titik potong diagonal bidang ABCD dengan titik potong diagonal BCGF adalah PQ. Bisa kita lihat pada gambar 1.4. Selanjutnya, dari slide sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jarak dua titik adalah panjang ruas dari garis yang menghubungkan titik tersebut. Nah, pada gambar di atas ini dapat dinyatakan bahwa jarak titik A ke titik B adalah ruas garis D. Oke, kita lihat gambar di sampingnya. Jarak titik A ke titik F merupakan panjang diagonal. Bidang ABFE atau panjang garis AF yang panjangnya dapat menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat, atau AF sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BF kuadrat. Oke, kita lanjut ke pembahasan contoh soal. Jika rusuk kubus 8 cm dan titik P berada pada pertengahan DH, maka berapakah jarak titik A ke P? Nah, pembahasannya, untuk menentukan jarak titik A ke titik P, perlu melukiskan skema garis tersebut, yaitu dengan membuat titik P pada pertengahan DH, lalu kedua titik itu dihubungkan, seperti pada gambar di bawahnya. Nah, setelah itu kita peroleh segitiga siku-siku ADP. Jika kita rumuskan menggunakan teorema Pythagoras, berarti D sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 64 ditambah 16. Nah, contoh selanjutnya yaitu sebuah kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak titik A ke F. Penyelesaiannya, untuk menghitung jarak A ke F perlu menggunakan segitiga siku-siku AEF. Nah, berarti panjang AF sama dengan AE kuadrat ditambah EF kuadrat, yang sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yakni hasilnya 6 akar 2. Jadi jarak A ke F adalah 6 akar 2 cm.
Baik, selanjutnya ke pembahasan materi tentang jarak antara titik dan garis. Jarak merupakan salah satu permasalahan matematika yang sering dijumpai di sekitar kita. Jarak dapat diukur di antara dua objek, seperti rumah dengan kantor pos, rumah sakit dengan jalan raya, dan jalan raya dengan jalan raya lainnya. Pada pembahasan ini, hanya akan dibahas mengenai jarak antara dua objek yang berupa titik dan garis lurus. Konsep jarak antara titik dan garis pada pembahasan geometri umumnya dan pada pembahasan bound ruang khususnya disadari oleh konsep jarak antara dua titik. Misal diketahui dua titik A dalam kurung AX Y1 dan B dalam kurung X2 dan Y2 pada koordinat Cartesius digambarkan sebagai berikut. Di PPT lihat gambar ada titik A dan garis. Kalau tidak buat garis yang melalui titik A dan memotong tegak lurus garis G akan diperoleh gambar seperti berikut. Di situ ada garis A yang memotong garis B. Jarak antara titik A dan garis G adalah panjang ruas garis yang tegak lurus. Garis G dari titik A ke potong ruas tersebut dengan garis G. Misalkan titik potongnya adalah A, ruas garis yang dimaksud digambarkan dengan warna biru sebagian berikut. Nah, lanjut. Secara sederhana dapat dikatakan juga bahwa jarak antara titik A dan garis G adalah jarak antara titik A dan proyeksi titik A dan pada garis G. Proyeksi titik A pada garis G adalah titik A. Jadi jarak antara titik A dan garis G sama dengan panjang ruas garis A. Untuk menentukan panjang ruas garis tersebut dibuat segitiga ABC sebagai berikut. Lihat gambar di slide. Lanjut, segitiga ABC tersebut merupakan segitiga sembarang yang diketahui panjang sisinya. Perhatikan bahwa segitiga ABA merupakan segitiga siku-siku. Sepanjang AA bisa diperoleh dengan menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. Oke. AA aksen sama dengan A kuadrat. AA aksen sama dengan akar AB kuadrat dikurangi A aksen B kuadrat. Panjang A aksen B belum diketahui sehingga kita bisa mencarinya dengan aturan kosinus seperti rumus gambar di slide ini. Oke, sehingga didapat A aksen B adalah, lihat di slide di samping, yang AB plus BC AB kuadrat plus BC kuadrat dikurangi AC kuadrat per 2X AB kali BC sama dengan A aksen B per AB. Dan didapat A aksen B sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat dikurangi AC kuadrat per 2BC. Lanjutan, jarak antara titik yang memiliki koordinat AB dengan garis lurus yang persamaannya PX plus QY plus R sama dengan 0 adalah D per PA plus QB plus R per akar P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, selanjutnya materi akan dibawakan oleh Ardian. Baik, selanjutnya materi tentang jarak antara titik dengan bidang akan dijelaskan oleh saya. Kita lihat di slide ada suatu gambar yang di dalamnya terdapat titik A dan bidang dengan sudut alfa. Apabila kita ingin mencari jarak antara titik A dan bidang alfa tersebut, kita bisa melakukannya dengan cara kita proyeksikan titik A ke dalam bidang alfa. Kemudian
kita titik proyeksi tersebut kita namakan dengan A aksen. Lalu setelah itu kita buat ruas garis A dengan A aksen sehingga tegak lurus dengan bidang alfa tersebut. Nah, kita bisa lihat bahwa ruas garis A dan A aksen tegak lurus terhadap bidang alfa. Sehingga dengan begitu, ruas garis A aksen akan tegak lurus terhadap semua ruas garis bidang alfa yang melalui titik A aksen. Untuk lebih memahami materi ini, kita akan membahas contoh soal, yaitu diberikan suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm, titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga membentuk suatu persegi seperti gambar di bawah. Hitunglah berapa jarak antara titik B dan bidang A, F, G, D tersebut. Langsung saja jawab. Untuk mencari jarak titik B ke bidang A, F, G, D dapat ditentukan dengan mencari panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang A, F, G, D dan melalui titik B. Di soal diketahui bahwa sisi sepanjang 6 cm, garis BT tegak lurus dengan bidang AFGD, sehingga jarak titik B ke bidang AFGD adalah ruas garis BT. Titik T adalah titik tengah diagonal bidang AF, sehingga kita bisa mencari panjang BT dengan cara mencari panjang diagonal bidang AF, yaitu 6 akar 2. Dan BT setengah dari AF, sehingga BT sama dengan 3 akar 2. Mohon maaf ada kesalahan di slide. Atau kita bisa juga mencari panjang BT dengan menggunakan segitiga ATB sehingga BT tegak lurus bidang AFGD sehingga segitiga ATB siku-siku. Didapatkan bahwa AF sama dengan akar AB kuadrat plus BF kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 36 plus 36 sama dengan 36 kali 2 dan 6 akar 2. Jadi didapatkan bahwa jarak titik B ke bidang AFGD adalah 3 akar 2 cm. Contoh soal selanjutnya mengenai limas persegi. Perhatikan gambar yang ada di slide. Diberikan suatu limas T, A, B, C, D dengan alas persegi. Titik O adalah perpotongan diagonal A, C, dan BD. Jika AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD sama dengan 6 cm dan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 3 akar 6 cm dan tinggi limas 6 cm, berapakah jarak antara titik O dengan bidang TBC? Untuk menentukan jarak titik O ke bidang TBC, dibuat ruas garis OP dengan OP sejajar AB. OP sama dengan setengah AB, sehingga 3 cm dan TO sama dengan 6 cm. Kita bisa lihat di gambar, kita ilustrasikan bidang TOP. Misalkan titik Q terletak pada bidang TBC, titik Q terletak pada TP dengan TP terletak pada bidang TBC dan OQ tegak lurus TP. Jarak titik O ke bidang TBC adalah panjang ruas garis TP dengan OQ. Dengan OQ sama dengan OP kali TO per TP. Oleh karena TP sama dengan akar TO kuadrat plus OP kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat plus 3 kuadrat, sehingga 36 ditambah 9 sama dengan akar 45 dan didapatkan TP 3 akar 5. Maka OQ sama dengan 3 dikali 6 per 3 akar 5, sehingga didapatkan OQ sepanjang 6
6/5 cm. Jadi jarak titik O ke bidang TBC adalah 6/5 cm. Oke, sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 2 yang menjabarkan materi tentang divisi jarak dalam ruang, jarak antara titik dan titik, jarak antara titik dan garis, dan jarak antara titik dan bidang. Semoga bisa dipahami untuk materi ini. Misalkan kalau mau menanyakan bisa di kolom komentar atau lanjut ke Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.